Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik geografis wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Capaian pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menggunakan peta konvensional atau peta digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Serta setelah belajar mengenai karakteristik geografis wilayah Indonesia, peserta didik diharapkan mampu membaca dan mengamati informasi dari sebuah peta, dan peserta didik diharapkan mampu membedakan apa itu negara maritim dan apa itu negara agraris. Apakah ada yang tahu apa itu peta? Belum tahu. Wah, kalau belum ada yang tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Mari simak percakapan berikut ini. Dara, apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, Mia. Mira bilang Indonesia adalah negara yang luas. Tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Lalu, kota tempat kita tinggal ada di mana ya? Kita minta Bu Mira ajarkan saja yuk. Pernahkah kalian melihat peta? Peta umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk kita pelajari bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Shadaqallahul Adzim. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak merusak bumi yang telah diciptakan dengan baik oleh Allah. Kita harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Rasa takut akan hukuman Allah dan harapan akan rahmat-Nya akan membuat kita lebih khusyuk dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Ayat ini juga menjanjikan bahwa rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Letak wilayah Indonesia dapat diketahui dengan membaca peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan memiliki skala. Peta berfungsi untuk memberikan informasi tentang lokasi, jarak, arah, dan ukuran suatu tempat di permukaan bumi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian peta dan fungsinya. Sekarang ini adalah contoh peta Kabupaten Malang. Pasti kalian udah sangat familiar dengan isi daerah-daerah yang ada di peta tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama itu sebelah utara, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di Kabupaten Malang. Yang kedua sebelah timur,
Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Tumpang di Kabupaten Malang. Yang ketiga itu sebelah selatan, Kecamatan Tazinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan yang keempat itu ada di sebelah barat, itu merupakan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tadi kan kalian sudah tahu mengenai pengertian peta, contoh peta, fungsi peta. Sekarang kalian harus juga dong tahu mengenai komponen peta, yang mana komponen peta itu merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah peta. Komponen ini itu dapat mempermudah kita untuk memahami dan membaca informasi yang terdapat dalam sebuah peta. Komponen yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu merupakan dalam setiap peta itu perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Judul peta itu pasti terletak di bagian atas peta dan menunjukkan isi dari peta. Komponen peta yang kedua itu arah mata angin. Arah mata angin dalam sebuah peta itu sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Yang ketiga itu ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat itu simbol. Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh, ada simbol gunung, ada sungai, ada kota, provinsi, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada legenda. Legenda merupakan keterangan simbol pada peta. Yang keenam itu ada garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari dua. Ada garis bujur, yaitu merupakan garis vertikal, dan ada garis lintang yang merupakan garis horizontal. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di bumi dan dibandingkan oleh posisi wilayah yang lain. Apakah teman-teman tahu bahwa letak geografis wilayah Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya itu negara maritim dan agraris. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai negara maritim dan agraris, apakah ada yang tahu apa itu negara maritim dan apa itu negara agraris? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Baik, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya itu berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayah. Negara kepulauan dikelilingi laut luas, serta penghasilan sumber daya itu
kebanyakan berkaitan dengan laut, dan mata pencahariannya kebanyakan sebagai nelayan. Adapun ciri-ciri negara maritim, yang pertama itu memiliki wilayah laut yang luas. Yang kedua, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memiliki transportasi laut seperti kapal, perahu, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki perdagangan laut. Dan yang terakhir, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Berikut contoh potensi bahari yang ada di Indonesia, khususnya di daerah laut. Yang pertama itu ada gambar ikan. Ada yang punya ikan itu? Tidak ada, Ibu. Baik. Gambar yang pertama itu merupakan sumber bahan pangan berupa ikan laut. Gambar yang kedua, ada yang tahu itu gambar apa? Terumbu karang, Ibu. Betul sekali, itu merupakan gambar terumbu karang, yaitu merupakan sebagian habitat fauna yang ada di laut. Yang ketiga, itu gambar mutiara yang dihasilkan oleh kerang tiram. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Indonesia mendapat julukan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan mengutamakan sektor di bidang pertanian. Ciri-ciri negara agraris yang pertama itu memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Yang keempat, umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan, karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia sebagai negara maritim, peta, letak geografis wilayah Indonesia. Sekarang, mari kita jawab kuis ini secara bersama-sama.